Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutita, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Di video kali ini, saya akan mengupas materi tentang teks ceramah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar PBSI yang diampu oleh Bu Emma Huzaimah. Nah, di video kali ini saya akan mengupas materi tentang teks ceramah. Biasanya, teks ceramah itu terdiri dari isi ceramah, pengertian ceramah, kaidah ceramah, struktur ceramah, dan contoh ceramah. Tentunya kalian sering mendengarkan ceramah di mana kalian berada. Terkadang pula kita sering mendengarkan ceramah di masjid, sekolah, rumah, bahkan di tempat umum saat kita berkumpul dengan teman-teman. Biasanya di rumah sering kita diceramahi oleh orang tua kita karena kita berbuat kesalahan, atau ketika kita berkumpul dengan teman-teman, pastinya ada salah satu teman dari kalian yang menceramai kita. Baik, langsung saja kita lihat video animasi saya yang menjelaskan tentang teks ceramah. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Struktur teks ceramah terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Struktur teks ceramah seperti teks lainnya. Teks ceramah memiliki struktur yang membangun teks ini melalui beberapa bagian pembangunnya. Bagian-bagian pembangun struktur teks ceramah meliputi pembuka atau pendahuluan, isi, penutup. Berikut adalah struktur teks ceramah yang dikemukakan oleh tim Kemdikbud tahun 2017 halaman 92. Yang pertama, pembuka atau tesis. Berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan, hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Yang kedua, ada isi atau rangkaian argumen. Berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga, ada penutup atau penegasan kembali. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu, bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Yang ketiga, ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Teks ceramah juga memiliki karakteristik dan ciri khas kebahasaan tersendiri yang cenderung beda dengan teks lain. Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama, tunggal, dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami, mengatasnamakan kelompok, sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara. Banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majas, kesantunan berbahasa. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, dan karena. Banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat,
menggunakan kata-kata persuasif seperti diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, dan harus. Ciri teks ceramah. Adapun ciri-ciri teks ceramah dipaparkan pada daftar di bawah ini. Yang pertama, ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Yang ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Yang kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Dan yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video jika daring, dan sebagainya. Yang kelima, contoh ceramah. Contoh ceramah sepertinya ada bervariasi ya. Bisa juga dari sekolah, dari pimpinan pengajian, bahkan dari keluarga maupun teman. Saya ambil contoh dari keluarga. Biasanya kita sering mendapatkan ceramah jika kita melakukan kesalahan. Ceramah itu berasal dari kakak atau orang tua dan menceramahi kita supaya kita tidak melakukan kebohongan atau kejahatan kepada orang. Disitulah kita mendapatkan ceramah dari pihak keluarga. Begitupun masih banyak lagi contoh ceramah-ceramah yang lainnya. Baik teman-teman, cukup sekian video dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila video animasi saya masih banyak dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.